Oke, jadi, teman-teman sebelum mixing kita pastikan dulu untuk sampelnya kita arahkan ke 1000 aja ndak apa-apa karena kita mencari ringannya gitu. Tapi kalau teman-teman mau nekat ke 512 pun juga no problem. Biasanya 512 untuk aku, recording, seterusnya untuk mixing supaya lebih ringan. Nah di sini, karena vokalnya itu banyak, karena di sini kan lagu untuk supporteran ya. Jadi, memang sengaja dibikin banyak supaya rame gitu aja. Jadi sebelum melangkah ke proses selanjutnya kita wajib me-rename untuk masing-masing track. Seperti ini, biasanya untuk yang "Oi oi oi" saya rename, vokal SL, SL singlong lah gitu. Nah, SL gini biasanya saya akan grup. Nah, cara ngegrupnya gimana sih, Bang? Nah, kita akan select atau pilih bagian Vogue SL1 sampai SL8 dengan mempencet Shift. Nah, seperti ini, Shift langsung tekan yang bagian bawah akan terpilih semuanya. Kemudian teman-teman cukup add track, kemudian kalau saya biasanya akan saya grup seperti ini. Nah, ini saya konfigurasi stereo dan di sini vokal SL. Nah, seperti ini dia akan muncul di bagian bawah. Saya akan tarik ke atas supaya lebih dekat. Begitu saya solo di bagian grupnya, maka di sini dia akan tersolo semuanya. Nah, seperti itu. Oh, ini. Kita berjuang. Nah, jadi kita tidak perlu solo satu-satu gini kan repot. Kemudian untuk backing vokal di sini saya ada Vogueback, Smooth, terus ada beberapa di sini ya. Rumah FC. Serang. Nah, di sini backing vokal 1, kemudian di sini saya rename 2. Di sini BX3, terus kemudian 4. Nah, kan sampai 4 tuh. Terus di sini ada lagi. Nah, di sini vokal backing layer 1, layer 1, layer 2. Jadi nanti kita akan seperti ini. Sama, kita akan add track, kemudian group channel, kita bikin vokal BX. Gini, kita klik OK. Nah, kita akan tarik bagian bawah ini ke atas, seperti ini. Yoi. Nah, simple kan? Terus kemudian vokal layer sendiri. Ini juga sama. Vogue BX layer. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, supaya timeline-nya terlihat lebih rapi, teman-teman bisa bikin folder. Di bagian timeline ini kita bikin folder vokal seperti ini. Vokal. Nah, kita cukup klik saja. Sebentar, di sini kita klik vokal sampai ke bagian bawah. Jadi kita select di sini, kita tekan Shift, lalu kita pilih bagian sampai bagian bawah, kemudian kita tarik ke dalam folder. Nah, jadinya seperti ini, timeline akan terlihat lebih rapi gitu. Nah, begitu teman-teman buka, terot, nah gitu. Kemudian kita akan kelompokkan sama. Jika memang perlu di sini kan ada. Nah, gitar drive ini biasanya saya juga akan grup supaya lebih rapi. Gitar drive. Oke, kemudian saya akan tarik ke atas. Terus di sini gitar drive fill. Oke, betul.
Kita tarik ke atas, sama di sini adalah nih. Oh, kita rename start trivial one, trivial two. Ini sangat menentukan ya teman-teman saat merename begini karena nanti kita tidak bingung gitu. Kan banyak, wah nih kalau kita tidak rename, waktu kita buka mixernya gini kita ndak tahu tuh, mana sih nih track-nya gitu. Jadi kita lebih cepat dan kita bisa melihat di sini itu apa aja gitu yang sudah mau diproses atau belum diproses gitu. Kita bisa lihat bagian kiri, bagian sini. Jadi semuanya jelas gitu. Oke, berarti ini gitar distorsi hook 1, hook 2. Oke. Aisyah, kita bikin seperti ini. Kenapa sih kok banyak grupnya? Ya, karena kita akan mengkelompokkan instrumen masing-masing gitu. Jadi nanti kita tidak akan kerepotan dalam memixingnya, gitu teman-teman. Di sini itu ada apa nih? Oh, bending. Di sini gitar band. Di sini. Oke. Oke kok gitar feel. Tuh, ini harusnya oktaver berarti yang bawah. Oke, gitar feel 2. Jangan lalai bukan waktu santai. Ayo serbu, ayo serang, 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 serang. Ayo serbu, ayo serang, serang, serbu, serang. Serang, serang, ayo serbu, ayo serang, 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 serang. Ayo serbu, ayo serang, 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 serang. Oke, dan kita bisa foldering juga untuk gitar-gitarnya gitu. Gitar. Linglung. Kita pilih gitar, masukkan ke sini belgedeng gitu. Nah, kita timelinenya jadi lebih rapi. Nah, untuk guide-guide gini kita bisa bikin folder. Ini saya biasanya sampah gitu. Jadi seumpama nanti sudah tidak perlu, saya akan hapus di sini. Nah, supaya tidak ikut berjalan, saya akan disable. Nah, cara ngedisable-nya cukup sederhana teman-teman. Kita klik kanan, lalu di bawah ini ada tulisan disable track. Tek. Nah, otomatis dia tidak akan ikut bekerja atau intinya memperingan proses saat kita ngedit biarpun tracknya banyak, kalau yang enggak penting kita disable aja gitu. Nah, kemudian sebelum ke langkah berikutnya, kita akan pastikan dulu jika teman-teman menggunakan VST instrumen. VST instrumen contohlah di sini ada drum. Di sini saya pakai drum superior ya, teman-teman ya. Di sini saya akan buka semuanya. Nah, biasanya saya akan bagi masing-masing channelnya gitu teman-teman. Nah, kita akan tekan F11 di sini. Mana kalau judul? Oke, di bagian ini
Nah, kalau sering ngumpet seperti ini, teman-teman cukup klik kanan lalu always on top. Jadi, dia akan selalu di depan gitu, always di depan terus gitu. Kemudian kita akan di sini kita akan melihat, VST instrumen, kita klik bagian kanan ini, kita pilih 1, 2, sampai sesuka hati. Jadi di sini saya akan tentukan sampai ke 9, 10 gitu. Kick-nya 1, 2, kick ke 1, 2, oke. Snare ke 3, 4 atau seterusnya. Snare ke 3, 4. Kemudian tom ke 5, 6. Hi-hat 7, 8. Overhead juga 9, 10. Ambience di sini, ambience adalah room ya, sama saja teman-teman. 9, 10, 11, 12 dan drum kompresornya saya akan larikan ke 13, 14. Jadi di bagian kanan atau di VST instrumen channelnya kita harus sampai ke 13, 14. Oke, jika sudah kita akan close. Di bagian bawah VST instrumen ini kita klik saja, akan muncul seperti ini. Kita akan rename kick. Kemudian kita bisa pilih semua, kemudian kita klik kanan, lalu kita bikin grup sama grupnya drum al. Nah, biarkan dia di bagian bawah. Kita akan tarik ini SR-nya ke bagian atas supaya lebih dekat. Kita berjuang. Nah, di sini suara roomnya kan terdengar terlalu jelas teman-teman ya. Terlalu jelas atau terlalu menonjol gitu kan. Nah, kita akan sedikit reduksi supaya tidak terlalu berisik gitu teman-teman. Nah, caranya gimana sih? Simple sekali. Di sini kita tinggal buka aja. Pertama-tama biasanya untuk simbal ini saya pengen di project ini dia lebih turun, tidak terlalu dominan. Saya akan minus ke 6. Oke, di sini juga saya akan minus ke 5 aja lah. Oke, ini saya rasa ke 7. Ini minus 2. Oke. Oke, ini cukup lah. Oke, untuk snare kicknya saya pakai 2 ya. Terus hasil suaranya bisa gini. Snare-nya juga 2. Ya, seperti biasanya teman-teman. Di sini saya kurangi sedikit-sedikit aja lah. Oke, buat teman-teman yang mungkin menggunakan superior sama seperti saya, biasanya kalau di superior
kita disediakan konsol yang memang bisa kita edit gitu, mixer yang bisa kita edit dengan, di bagian atas ini ada edit visibility.